Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 4 pada subtema 3 ya. Baiklah, kegiatan pertama anak-anak ustazah di sini adalah menuliskan daur hidup kata ya sayang ya. Jadi kemarin kita sudah menuliskan tentang pertumbuhan bebek ya, pertumbuhan kucing, kita udah belajar. Nah sekarang kita akan belajar tentang daur hidupnya katak. Bagaimana perubahan pada katak dimulai dari ketika ia bertelur, lalu dia menetas hingga dia menjadi katak dewasa ya sayang ya. Oke, coba dulu dibaca bukunya halaman 81 ya nak ya. Baca dulu halaman 81. Ya. Hujan baru saja berhenti. Nina duduk di teras sambil menikmati udara sejuk setelah hujan. Pandangan Nina tiba-tiba tertuju kepada katak yang sedang meloncat-loncat di dekat kolam teras rumah Nina. Nina teringat akan penjelasan Bu Guru tentang daur hidup katak. Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Oke, ayo amati. Nah, di situ coba lihat halaman 81 nak. Di situ ada daur hidup katak ya. Bisa kita amati. Pertama dia bertelur ya. Karena kita tahu katak adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lihat ya, dia bertelur. Setelah dia bertelur, dia mengalami perubahan. Karena daur hidup itu adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang mengalami perubahan ya dalam hidupnya. Ada tahapannya seperti ada katak, nanti ada kupu-kupu ya. Ada hewan yang mengalami daur hidup ya sayang ya. Nah, pada katak tahap pertamanya dia bertelur ya. Katak dewasa bertelur ya. Bisa lihat gambarnya sayang, dia bertelur, lalu setelah dia bertelur dia menjadi berudu ya, lalu dia menjadi berudu berkaki. Lama kelamaan dia menjadi katak berekor dan jadilah dia katak dewasa ya. Yuk lanjut lagi, kita membaca lagi ya tentang katak. Yang teks yang warna oranye sayang, halaman 81 nak. Ya, ikuti ustazah membaca ya. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air, telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernafas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu, ekor katak akan menyusut dan lama-lama menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan darat. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Nah, jadi itu tentang kehidupan katak sayang. Jadi katak itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Kalau kita kan di daratan ya. Kalau katak itu hidupnya di darat dan juga di air. Nah, ya, dia bertelur di air ya, lalu telur tersebut menetas menjadi berudu atau kita biasa bilang kecebong ya, kecebong. Berudu itu dia bernafas dengan insang. Jadi ketika dia berudu dia bernafas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah itu ekor katak akan menyusut dan lama kelamaan akan menghilang. Katak berekor kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa juga hidup di darat dan di air. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Jadi katak itu selama daur hidupnya, ketika dia mulai menetas ya, dia mengalami perubahan dalam diri dia. Pertama dia bertelur kan, menetas jadilah dia berudu. Lalu dia tumbuh, jadilah dia berudu yang ada kakinya. Selanjutnya jadilah dia katak berekor. Lama kelamaan ekor kataknya menghilang, jadilah dia katak dewasa ya. Ketika dia
masih menjadi berudu, dia itu bernafas dengan insang. Ketika dia sudah dewasa, jadi kata dewasa, dia bernafas dengan paru-paru dan kulit ya. Jadi itu adalah daur hidup dari katak ya sayang ya. Dia adalah hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air, mengalami perubahan pada dirinya ya sayang ya. Mula-mula dia jadi bertelur, lalu dia berudu, menjadi berudu, lalu dia menjadi berudu berkaki. Nah, setelah itu menjadi katak berekor dan jadilah dia katak dewasa ya. Itu adalah daur hidup dari katak. Ya, ketika dia masih menjadi berudu, dia bernafas dengan insang. Ketika dia telah dewasa, dia bernafas dengan paru-paru dan kulit ya. Oke, sayang, itu tentang daur hidupnya katak. Nah, tujuannya di sini adalah anak ustazah bisa menuliskan daur hidup katak dengan bahasa anak ustazah sendiri. Kegiatan kedua kita di sini adalah kita membaca lagi. Ya sayangnya mungkin anak ustazah sedikit bosan, kenapa ya Za, kita itu belajarnya membaca menulis seringkali Za. Nah nak, dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini anak ustazah harapkan menjadi anak yang rajin membaca, karena membaca itu bisa bikin kita jadi pintar ya. Nah jadi rajin-rajinlah membaca bacaan yang bagus, yang positif ya sayang ya. Oke, kita membaca lagi. Nah di sini ada teks percakapan ya. Jadi yang orang ini namanya teks percakapan ya, dialog ya. Nah ya, kita baca sama-sama. Ustazah yang akan membacakannya. Pertama, di sini ada percakapan antara Made, Tony, dan juga Nina ya. Kita dengarkan ustazah sayang. Ustazah Umu yang akan membacakan sama anak ustazah. Made, padahal aku sudah mengerjakan tugasku Ton. Mengapa bisa tertinggal Made? Made, tadi pagi aku terburu-buru dan lupa membawanya. Tony, memangnya kamu tidak menyiapkan buku-bukumu sejak malam hari? Made, tidak Ton, aku baru menyiapkan buku pelajaran pagi hari sebelum berangkat. Tony, ya sudah Made, jangan sedih ya. Sekarang sebaiknya kamu berkata jujur kepada ibu guru. Nina, iya Ton, saya akan berterus terang kepada ibu guru. Tony, kamu sebaiknya menyiapkan buku pelajaranmu sejak malam hari supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Made, iya Ton, terima kasih atas saranmu. Nah dari percakapan ini ya jadi dia udah bikin tugas tapi dia nyiapin bukunya pagi hari ya, sehingga tertinggallah tugasnya. Nah jadi anak-anak ustazah di sini Nina dan Tony memberikan saran kepada Made agar Made ini menyiapkan bukunya pada malam hari ya sayang ya. Dia juga memberikan saran kepada si Made supaya Made berkata jujur kepada ibu guru. Nah jadi nak, di sini tujuan anak ustazah, tujuan pembelajaran kita di sini adalah anak ustazah itu bisa memberikan saran yang baik kepada teman. Misalnya ada temannya yang tinggal bukunya seperti Made, Tony, dan Nina ini tadi. Nah, Tony dan Nina memberikan saran yang baik kepada Made supaya Made jujur dan juga agar selanjutnya Made lebih disiplin lagi dengan menyiapkan buku pelajarannya pada malam hari. Nah, ya sayang ya, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus memberikan saran yang baik kepada teman ya. Jangan malah dibentak, memberitahu teman ya, kasar ya. Memberikan saran haruslah dengan cara yang baik ya. Saya sayang ya. Halaman 84. Tony memberikan saran yang baik kepada Made. Memberikan saran yang baik kepada teman menunjukkan rasa peduli dan sayang kita pada teman. Ketika memberi saran, kita sebaiknya menggunakan kalimat yang santun agar teman tidak tersinggung ya. Jadi nak, apabila anak ustazah ingin memberikan saran kepada temannya, gunakanlah kalimat yang santun ya, dengan bahasa yang baik sehingga temannya tidak tersinggung.
ya sayang ya. Oke, nah tugasnya untuk pembelajaran 4 ini kerjakan saja tugas halaman 85 nomor 1 dan 2 ya. Yang pertama, amatilah daur hidup kata di samping, lengkapilah keterangan pada gambar daur hidup kata tersebut. Jadi anak ustazah berikan keterangannya. Di sini kan di kotak-kotak itu ada contohnya, ada tahapan menuduh dan juga kata dewasa. Nah, yang lainnya kosong itu tolong diisi dengan apa yang berhubungan dengan daur hidup kata ya sayang ya. Selanjutnya yang kedua, tuliskan 2 orang yang pernah memberikan saran yang baik kepadamu. Saran apa yang mereka berikan? Apakah sikap mereka sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila? B. Menurutmu mengapa mereka memberikan saran tersebut kepadamu? Nah, jadi pasti anak ustazah di sini sudah pernah menerima saran, entah itu dari teman, entah itu dari orang tua. Nah, tuliskan saja di sini, tidak harus dari teman, tapi juga bisa dari orang tua atau siapapun yang dekat dengan anak ustazah, tuliskan ya. Jawab yang A dan yang B. Nah, ingat sayang, dalam menulis itu perhatikanlah ya penggunaan huruf kapitalnya. Huruf besar dipakai di awal kalimat, nama orang dan setelah tanda titik. Ya, jangan sembarangan tulis huruf besar ya nak ya. Huruf kapital maksudnya. Jadi anak ustazah harus hati-hati. Kemarin ada ketika menulis ustazah lihat ada beberapa yang menuliskan tidak maksudnya menulis huruf kapital tapi tidak nama orang, tidak di awal kalimat. Jadi huruf kapital digunakan pada awal kalimat ya sayang ya, nama orang ya, dan setelah titik. Nama hari juga ya. Ingat-ingat lagi pelajaran kelas 2 dulu ya tentang huruf kapital. Oke sayang. Nah, ustazah rasa itu dulu untuk hari ini. Ingat, pesan ustazah selalu kepada anak ustazah adalah jaga sholatnya, jaga ibadahnya ya sayang ya. Rajinlah mengaji ya nak ya, rajin belajar, semangat ya. Terus juga untuk perkalian ustazah harap sering-sering diulang-ulang, sering-sering dihafal perkaliannya, karena setiap video call ustazahmu akan tagih tentang perkalian ya nak ya. Itu saja dulu untuk hari ini. Semoga ilmu yang ustazah sampaikan selalu bermanfaat untuk anak ustazah. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.